Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ida Fitriani, dosen Departemen Matematika FMIPA UI. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan beberapa materi dalam mata kuliah StatMat 2. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai penaksiran titik untuk kasus beberapa parameter, ya, dan juga bagaimana mencari penaksir untuk parameter dengan menggunakan metode momen. Kita mulai ya. Nah, ini kita misalkan ya X1 sampai dengan Xn menyatakan variabel-variabel random yang belum tentu saling bebas dan juga belum tentu mempunyai distribusi yang sama ya. Jadi dalam hal ini X1 sampai dengan Xn itu belum tentu sampel random. Ya, jadi di sini bersifat umum ya. Jadi X1 sampai dengan Xn ini adalah variabel-variabel random yang belum tentu saling bebas dan juga belum tentu mempunyai distribusi yang sama ya. Nah, kemudian kita misalkan PDF bersama dari X1 sampai dengan Xn adalah G X1, X2 sampai dengan Xn, theta 1, theta 2 sampai dengan theta M. Ya, jadi di sini artinya bahwa PDF bersama ya dari X1 sampai dengan Xn itu bergantung pada theta 1, theta 2 sampai dengan theta M. Nah, kalau misalnya X1 sampai dengan Xn itu saling bebas, ya maka PDF bersamanya adalah perkalian dari masing-masing PDF dari X1, X2 sampai dengan Xn ya. Nah, tapi kalau di sini X1, X2 sampai dengan Xn itu belum tentu saling bebas, ya maka PDF bersama ini yang G ini ya, G X1, X2 sampai dengan Xn, theta 1, theta 2 sampai dengan theta M itu apa namanya tidak bisa kita nyatakan sebagai perkalian dari PDF masing-masing X1, X2 sampai dengan Xn ya. Nah, di sini ya theta 1, theta 2 sampai dengan theta M itu adalah anggota omega. Ya, jadi ruang parameternya ini adalah berisi nilai-nilai theta 1, theta 2 sampai dengan theta M. Ini n tuple ya, ini M tuple ya. Kalau di sini kita membedakan kalau di sini n-nya untuk menyatakan banyaknya variabel random, tapi di sini m-nya ini menyatakan banyaknya parameter yang ada di PDF bersama X1 sampai dengan Xn ya. Jadi omega ini adalah ruang parameter. Nah, PDF bersama ya dari X1 sampai dengan Xn itu bergantung pada theta 1, theta 2 sampai dengan theta M ya, bergantung pada theta 1, theta 2 sampai dengan theta M ya, di mana theta 1, theta 2 sampai dengan theta M itu anggota omega ya. Nah, kemudian PDF bersama X1, X2 sampai dengan Xn itu kita sebut sebagai fungsi likelihood ya, kita sebut sebagai fungsi likelihood dan dinotasikan dengan L theta 1, theta 2 sampai dengan theta M. Jadi di sini fungsi L ini yaitu bergantung pada theta 1, theta 2 sampai dengan theta M dan kita sebut sebagai fungsi likelihood. Nah, sekarang kita ingin mencari theta 1, theta 2 sampai dengan theta M anggota omega yang memaksimumkan fungsi likelihood ya. Nah, ini caranya sama ya dengan kalau kita mau mencari apa namanya nilai theta ya yang memaksimumkan fungsi likelihood ya di video-video sebelumnya di mana kita bekerja pada satu parameter. Jadi kita ingin mencari theta anggota omega yang memaksimumkan fungsi likelihood L theta ya, L theta yang di video-video sebelumnya. Nah, sekarang tetanya banyak. Ada M buah theta. Jadi kita punya M buah theta anggota omega di mana kita ingin mencari theta tersebut yang memaksimumkan fungsi likelihood ini ya, memaksimumkan fungsi likelihood si L ini ya. Oke, nah sekarang apa namanya theta 1, theta 2 sampai dengan theta M anggota omega ya yang diperoleh dengan cara memaksimumkan fungsi likelihood itu akan menjadi penaksir maksimum likelihood untuk theta 1, theta 2 sampai dengan theta M. Nah, nanti dinotasikan dengan ini theta 1 cap sama dengan U1, X1, X2 sampai dengan Xn. Theta 2 cap U2, X1, X2 sampai dengan Xn. Theta M cap sama dengan UM, X1, X2 sampai dengan
XN. Ya, jadi artinya apa? Theta 1 cap, theta 2 cap, sampai dengan theta M cap itu merupakan fungsi dari X1, X2 sampai dengan XN. Ya. Nah, untuk apa lebih jelas pemahamannya, ya kita lihat contoh berikut ini ya. Nah, misalkan X1, X2 sampai dengan XN adalah sampel random. Nah, ini sampel random. Artinya apa? Kalau dia sampel random artinya X1, X2 sampai dengan XN itu saling bebas dan masing-masing punya dan mereka punya distribusi yang sama. Jadi X1 distribusinya apa? X2 distribusinya sama dengan X1. Ya, XN juga sama dengan distribusi dari X1. Jadi mereka ini punya distribusi yang sama. Nah, di sini distribusi mereka adalah normal. Normal theta 1, theta 2 parameternya. Jadi di sini X1 sampai dengan XN adalah sampel random berukuran N dari distribusi normal theta 1, theta 2. Di mana theta 1 antara min tahingga sampai dengan tahingga, theta 2 antara 0 sampai dengan tahingga. Jadi di sini artinya apa? Nanti artinya di sini bahwa PDF bersama dari X1 sampai dengan XN itu tergantung pada dua parameter, yaitu theta 1 dan theta 2. Nah, di sini adalah fungsi likelihood-nya. Nah, kita mau cari fungsi likelihood-nya, yaitu L theta 1, theta 2 itu merupakan PDF bersama ya. PDF bersama X1 sampai dengan XN, theta 1, theta 2. Nah, ini karena X1 sampai dengan XN saling bebas, berarti dia perkalian dari masing-masing PDF-nya. Nah, karena mereka ini sampel random, artinya punya PDF yang sama. Nah, ini. Jadi FX1, FX2 sampai dengan FXN itu PDF-nya sama ya, PDF-nya sama. Cuman yang membedakan X1, XN-nya aja, X1, X2, XN. Tapi yang bentuk PDF-nya itu sama, yaitu apa? PDF dari normal theta 1, theta 2. Ya, nah ini adalah PDF-nya itu. Ini PDF dari X1. Nah, dan seterusnya ini adalah PDF dari XN. Kita kalikan. Ya, kita kalikan semua. Kemudian kita rapikan. Maka dapatnya yang udah rapi seperti ini. Jadi L theta 1, theta 2 sama dengan 1/2 pi theta 2 pangkat N per 2 E pangkat min 1/2 theta 2 sumasi XI min theta 1 kuadrat. Nah, ini adalah fungsi likelihood-nya, di mana di sini tergantung pada dua parameter. Nah, sekarang kita jadikan learn dulu ya untuk memaksimumkan fungsi likelihood ini kita melalui learn. Karena kalau langsung dari sini ya, nah itu kita akan kesulitan ya, kita akan kesulitan. Jadi kita melalui learn. Jadi sama aja. Jadi memaksimumkan L dengan memaksimumkan learn L itu mendapatkan theta 1 dan theta 2 yang sama ya. Maksudnya sama dengan itu tadi. Jadi memaksimumkan L, memaksimumkan learn itu akan mendapatkan theta 1, theta 2 yang sama ya. Oke, sekarang kita pakai learn dulu ya. Kita learn-kan. Yang tadi kita learn-kan jadinya seperti ini. Kemudian seterusnya kita rapikan. Maka terakhir bentuknya seperti ini. Jadi learn L theta 1, theta 2 sama dengan min N per 2 learn 2pi. Min N per 2 learn theta 2. Min 1/2 theta 2 sumasi XI min theta 1 kuadrat. Nah ini adalah learn L theta 1, theta 2. Nanti kita memaksimumkan ini aja. Jadi memaksimumkan learn itu sama saja memaksimumkan L-nya. Jadi learn L, memaksimumkan learn L sama saja kita memaksimumkan L itu. Ya, oke. Nah caranya gimana ya? Jadi kalau kita ingin memaksimumkan learn L, maka caranya adalah kita buat turunan L terhadap theta 1 sama dengan 0. Kemudian turunan learn L terhadap theta 2 sama dengan 0. Ini sama persis seperti yang video-video sebelumnya. Cuma di sini adalah turunan parsial. Ya, karena apa? Karena fungsi kita tergantung pada dua parameter atau lebih. Kalau di sini dua parameter ya. Tapi kalau untuk fungsi yang fungsi dari dua parameter atau lebih, maka kalau kita mau mencari turunannya pakai turunan parsial. Jadi di sini pakainya do. Do learn L theta 1, theta 2. Do theta 1 sama dengan 0. Kemudian do learn L theta 1, theta 2. Do theta 2 sama dengan 0. Jadi di sini learn L diturunkan terhadap theta 1 sama dengan 0. Di sini learn L diturunkan terhadap theta 2 sama dengan 0. Nah, ini dengan cara seperti ini kita bisa memaksimumkan learn L. Kita mau cari nih theta 1, theta 2 anggota omega yang memaksimumkan learn L theta 1, theta 2 dengan cara ini tadi.
Ya, turunan pertama terhadap theta 1 samakan dengan 0, turunan pertama terhadap theta 2 samakan dengan 0. Sudah, ya diperoleh ini sekarang theta 1 dulu ya. Ln L diturunkan terhadap theta 1 disamakan dengan 0. Nah, ini dapat hasilnya dan seterusnya ke bawah. Dapat nih theta 1 sama dengan sumasi XI dibagi N sama dengan X bar. Ya, jadi ini X kecil bar masih nilai ya. Ini nilai theta 1 sama dengan X bar. Nanti kalau ini kan nilai, nanti kita bisa bisa membantu kita untuk menentukan penaksirnya. Ya, jadi theta 1 sama dengan X bar ya, itu dan theta 2 sama dengan apa nanti ya kita cari juga, itu akan memaksimumkan ln L kita juga ya. Oke. Sekarang ini theta 1, sekarang theta 2 ya. Jadi do ln L theta 1, theta 2, do theta 2 sama dengan 0. Turunkan ln L terhadap theta 2. Nah, ini turunannya ya dan seterusnya, maka dapatnya theta 2 sama dengan sumasi ya, sumasi XI min X bar kuadrat dibagi dengan N. Nah, ini adalah rumus dari S kuadrat variansi sampel ya. Kalau ini adalah min sampel X bar ya. Kalau ini theta 2 sama dengan S kuadrat, ini S kuadrat adalah variansi sampel. Nah, theta 1 sama dengan X bar, theta 2 sama dengan S kuadrat, itu memaksimumkan ln L theta 1, theta 2 dan otomatis memaksimumkan L theta 1, theta 2. Oke ya, jadi theta 1 sama dengan sumasi XI dibagi N dan theta 2 sama dengan sumasi XI min X bar kuadrat dibagi N, itu memaksimumkan ln L theta 1, theta 2 dan juga L theta 1, theta 2. Nah, dengan demikian statistiknya atau penaksir untuk untuk theta 1 dan theta 2 adalah sebagai berikut. Langsung didapat ya nih. Berarti theta 1 cap sama dengan X bar, theta 2 cap sama dengan S kuadrat. Ya, jadi artinya apa? Penaksir untuk theta 1 adalah min sampel, penaksir untuk theta 2 adalah S kuadrat. Nah, X bar dan S kuadrat di sini merupakan penaksir maksimum likelihood karena didapatkannya dengan menggunakan metode maksimum likelihood. Sekarang kita mau periksa nih, apakah X bar dan S kuadrat ini merupakan penaksir yang tak bias untuk parameternya. Jadi kita mau periksa apakah X bar penaksir tak bias untuk theta 1, apakah S kuadrat penaksir tak bias untuk theta 2. Kita lihat sini ya, ekspektasi X bar bisa kita buktikan sama dengan mu. Yang kemarin kita udah buktikan di video yang lalu ya, bahwa ekspektasi X bar sama dengan mu. Berarti ekspektasi theta 1 cap sama dengan ekspektasi dari X bar sama dengan mu sama dengan theta 1. Oh, artinya theta 1 cap penaksir tak bias untuk theta 1 karena theta 1 ini mu ya. Mu untuk normal kan tadi normal theta 1, theta 2. Berarti theta 1 mu. Theta 2 itu adalah sigma kuadrat variansinya ya. Sekarang bagaimana ini S kuadrat? Apakah penaksir tak bias untuk sigma kuadrat? Ekspektasi S kuadrat sama dengan ekspektasi ini pakai trik ya. Jadi di sini S kuadrat ini adalah sigma kuadrat per N dikali NS kuadrat per sigma kuadrat, sama aja ya, dicoret dapatnya juga S kuadrat ya. Nah, sigma kuadrat per N adalah sama dengan ekspektasi NS kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, ini ya, ini saya tulis dulu ya. Yang ini, yang NS kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat ya, NS kuadrat dibagi dengan sigma kuadrat, ini berdistribusi H square N min 1 ya, N min 1. Nah, jadi dia berdistribusi C kuadrat ya atau H square ya dengan derajat bebas N min 1. Nah, ini min dari ini min ya. Jadi ekspektasi NS kuadrat ya dibagi dengan sigma kuadrat. Nah, itu adalah min dari C kuadrat ya, adalah R ya, berarti ini sama dengan N min 1 ya, R. Ini kan R-nya. Ya, R. Ini sudah dapat di Satmat 1. Ya, jadi di sini ekspektasi NS kuadrat dibagi sigma kuadrat adalah sama dengan N min 1 dikali dengan sigma kuadrat dibagi dengan N. Nah, ini adalah ekspektasi S kuadrat dan ini tidak sama dengan sigma kuadrat ya, dan tidak sama dengan sigma kuadrat. Artinya bahwa theta 2 ini S kuadrat ini ya, S kuadrat ini bukan penaksir yang tak bias untuk theta 2 ya. Jadi S kuadrat ini ya bukan penaksir yang tak bias untuk si theta 2. Theta 2 ini adalah sigma kuadrat ya, sigma kuadrat.
Jadi kalau theta 1 itu adalah sama dengan mu. Ini kan dari distribusi normal, ya distribusi normal. Gitu ya. Jadi kita sudah bisa mendapatkan penaksir maksimum likelihood ya pada kasus beberapa parameter ya, pada kasus beberapa parameter. Video ini ya dibuat atas bantuan dana MUKS FMIPA Universitas Indonesia tahun 2022. Demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian dan juga bermanfaat untuk saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.